Kali ini kita akan belajar itu tentang sambungan seperti sebelumnya ya. Kita akan belajar tentang vektor satuan. Ya, apa itu vektor satuan? Langsung saja dilihat slide berikut. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan ya. Dalam koordinat kartesius, misalkan ada vektor A, ya, vektor A yang dalam satuannya dalam sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka AX itu bernilai AI. Jadi sumbu X itu bernilai I satuan, sumbu Y bernilai Z satuan, sumbu Z bernilai K satuan ya. Ya. Nah, dalam vektor satuan ini ada beberapa sifat ya. Nah, saya mulai dengan vektor perkalian vektor. Jadi perkalian vektor itu ada dua. Oke, perkalian vektor itu ada dua. Ya, perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Saya mulai dengan perkalian. Kalau penjumlahan, ya kamu cukup jumlahkan yang sejenis saja. Jadi perkalian ini, kalau misalkan perkalian skalar dengan vektor. Jadi kalau ada nilai C, vektor C itu nilainya skalarnya K dikali A, maka hasilnya adalah ya langsung KA gitu ya, skalar. Perkalian titik atau dot product. Jadi kalau ada vektor A titik B, hasilnya adalah C dan nilai C itu adalah skalar gitu ya. Hasilnya langsung skalar atau nilai. Nah, misalkan ini vektor A. Vektor A dan ini vektor B membentuk sudut theta. Oke, membentuk sudut theta nih. Jadi nilai dari vektor itu ya, nilai dari vektor itu A dikali B ya, besar vektor A dikali vektor B dan sudutnya adalah theta, maka dia langsung nih kamu lihat hasilnya. Jadi dia mengikuti aturan cos, maka nilainya adalah skalar gitu ya. Maka nilai C itu adalah A dikali B dikali cos theta. Kalau dia membentuk sudut gitu. Kalau dia sifat perkalian titik itu ya ada dua, sifat komutatif dan sifat distributif. Ya, komutatif artinya bisa dibolak-balik nih. A titik B itu sama dengan B titik A. Kalau dia distributif artinya ini A kali B tambah A dikali C nih. Ya. Ini dia distributif. Jadi catatan yang penting, jika A dan B saling tegak lurus karena dia mengikuti aturan cos, maka nilainya adalah 0. Ya. Sedangkan kalau dia searah, artinya kosinusnya sudutnya 0, maka dia bernilai langsung komutatif ya. A titik B itu sama dengan B titik A. Sedangkan kalau berlawanan arah atau minus 180 derajat, maka dia akan bernilai minus. Ini untuk arahnya. Ya, bernilai minus. Nah, untuk perkalian silang atau cross product, ini mengikuti aturan sinus ya. Aturan sinus. Jadi, yang bisa dijumlahkan itu kalau dia membentuk sudut 90 derajat. Oke. Jadi dia membentuk sudut 90 derajat. Itu ya. Membentuk sudut 90 derajat. Jadi, dia tidak komutatif ya. Tidak komutatif. Jadi A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Jika A dan B saling tegak lurus, barulah dia bisa bersifat komutatif. Ingat tadi dia membentuk sudut 90 karena dia mengikuti aturan sinus. Nah, kalau A dan B searah atau berlawanan, maka dia bernilai 0. Kalau dia berimpit, maka dia bernilai 0. Itu dia. Jadi sifat perkalian titik nih. Kalau perkalian titik itu, ingat yang sejenis saja yang bisa dikalikan. Jadi I dikali I, J dikali J, dan K dikali K. Itu yang nilainya adalah 1 ya. Sedangkan kalau dia berlawanan I dikali J atau I dikali K atau K dikali I itu sama saja, K dikali I, maka dia bernilai 0. Gitu dia. Nah, untuk perkalian titik berbeda lagi, berbeda dengan perkalian silang. Kalau perkalian silang atau cross itu yang sejenis yang bisa dikalikan ya. Sejenis itu hasilnya adalah 0. Kalau tadi kan perkalian titik yang sejenis hasilnya 1,
Kalau perkalian silang hasilnya adalah 0. Jadi yang bisa dikalikan itu yang membentuk sudut 90. Jadi dia mengikuti aturan ini. Jadi kalau I dikali J nih ya, I dikali J hasilnya adalah K. Oke, K dikali I hasilnya adalah J. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau J dikali I hasilnya adalah minus K. Gitu ya. Kalau misalnya K dikali J, Ini. K dikali J hasilnya adalah minus I. Oke. Jadi kalau misalnya K nih dengan I dikali K nih ya. I dikali K hasilnya adalah minus J. Jadi kalau dia berlawanan jarum jam, maka dia tinggal bernilai minus saja. Contoh soal. Nah, untuk contoh soal ini saya ambil yang nilai ini saja ya, nomor 2 dulu, nomor 2. Oke. Diketahui koordinat titik A adalah 2, minus 3, dan 4. Tuliskanlah dalam bentuk vektor berapa nilai besar vektornya. Jadi A 2I minus 3J tambah 4K. Yang ditanya berapa KA-nya. Nah, jadi untuk menjawab ini kamu cukup gunakan akar ini ya. Rumusnya untuk menilai ini resultan itu sama dengan ya akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi cukup masukkan saja nilainya 2 kuadrat minus 3 kuadrat dan tambah 4 kuadrat itu sama dengan akar 29. Nah, nomor 3 nih. Nomor 3. Tentukanlah hasil perkalian titik dan perkalian silang dari dua buah vektor berikut. Jadi ada dua buah vektor nih, A dan vektor B. Ya, hasilnya 2I, 2J dan 4K. Jadi ingat kalau dia perkalian titik cukup yang sejenis saja dikalikan. Berarti ini saja cukup dikalikan I dengan I. Oke. 2I dikali I berarti 2 dikali, kalau nggak dituliskan artinya 1. 2 dikali 1 ya ini dia 2. Lalu cukup nih J dengan J. Ya, 2 minus 2J dikali minus 3J. Ini hasilnya adalah ini 6 ya. Lalu K dengan K. 4K dikali 2K itu hasilnya adalah ini 8K. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 16. Itu dia. Oke.